Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saat ini kita akan merenungkan mengenai perkataan mati bagi dunia. Saudara, mati bagi dunia. Selama ini kita berusaha untuk hidup dari dunia ini, hidup bagi dunia ini. Tapi saat ini kita merenungkan bagaimana kita mati bagi dunia. Saudara, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Ini bukan hal mudah, saudara. Ketika kita berkata, pikirkanlah dulu perkara-perkara yang di atas. Wah, saudara, mana ada yang bisa kita memikirkan perkara yang di atas, sementara daging kita membutuhkan makan, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan kenyamanan. Saudara, sejak kita dilahirkan, kita sudah menerima dan menyedot bahkan menikmati segala fasilitas di dunia ini. Lalu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas. Tuhan menginginkan saudara dan saya pikirkan perkara yang di atas. Kita memikirkan perkara yang di atas adalah memikirkan tentang Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya. Saudara, bukan hal yang mudah, butuh perjuangan bagi kita. Tuhan menginginkan saudara dan saya memikirkan perkara yang di atas, supaya kita benar-benar bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Karena tahu, kalau kita tidak pernah bisa memikirkan pikiran apa yang Tuhan inginkan, kita tidak akan pernah bisa menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Justru ketika kita tidak pernah berhasil memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita hanya bisa hidup memikirkan perkara-perkara dunia ini saja, yang kita ributkan setiap hari. Daging kita, yang kita ributkan setiap hari, aku tidak punya uang. Yang kita ributkan setiap hari, saya tidak punya pekerjaan, saya menganggur. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh punya rumah yang bagus, bukan berarti kita tidak punya mobil yang mewah, tidak boleh punya, bukan. Tetapi di mana hati saudara? Di mana motivasi hidup kita? Apakah hidup kita hanya untuk kita menyenangkan semua itu dengan hal-hal yang ada? Kita punya rumah, sekarang punya rumah bagus, lalu kita pengen punya rumah yang lebih bagus lagi. Kita punya mobil mewah, lalu kita pengen punya mobil yang lebih mewah lagi. Kita pengen punya uang saat ini, punya deposito, lalu kita pengen punya lebih lagi. Apakah cuma itu? Coba pikirkan saudara. Kita bisa punya rumah mewah, kita bisa punya harta yang bagus, kita bisa punya mobil yang mewah, yang mahal. Apakah ketika kita mati, ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita membawa semua barang-barang tersebut? Tidak, saudara. Kita tidak membawanya sedikit pun. Lalu apa yang kita bawa ketika kita menghembuskan nafas ketika kita mati? Ketika kita mati, yang kita bawa adalah manusia batin kita, karakter hidup kita, cara hidup kita. Ketika kita bawa dalam kematian, lihat saudara, Tuhan hanya melihat apakah ada wajah Yesus di dalam wajahmu, apakah ada karakter Yesus di dalam hidupmu. Saudara, ini yang kita bawa ketika kita mati, bukan harta kita. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati semuanya. Kita boleh menikmati, kita punya rumah mewah, kita punya mobil yang bagus, yang mahal, kita punya harta, kita punya uang. Boleh kita menikmatinya. Tetapi harus kita ingat, kita tidak pernah membawa semuanya itu dalam kematian. Justru kita meninggalkan semuanya itu. Usia kita cuma 70-90 tahun. Saudara, kalau kita tahu usia kita 70-90 tahun, bahkan kita tidak pernah tahu kapan kita akan menghembuskan nafas. Lalu kita berjuang, kita berusaha, kita mengorbankan hidup kita untuk menyenangkan jiwa kita yang sebentar saja, yang hanya sekejap mata seperti uap, ada lalu hilang. Kita memfokuskan hidup kita untuk sana. Sangat disayangkan, saudara. Saudara, justru kita harus tahu saat ini apa yang Tuhan inginkan ketika bilang pikirkan perkara-perkara yang di atas. Berarti kita harus memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam yang kita lakukan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat, apa yang harus kita lakukan agar menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita semua sering berkata, wah, aku kan disayang Tuhan. Benar, saudara dan saya disayang sama Tuhan. Saudara dan saya benar-benar anak kesukaan Tuhan. Tetapi sekarang mari kita balik. Kita pertanyakan, benarkah saudara sudah menyukakan hati Tuhan? Benarkah saudara sudah melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Mari kita pikirkan, apakah selama kita hidup, kita sudah menyenangkan hati Bapa? Kita tidak akan pernah bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena kita masih berusaha untuk hidup bagi dunia ini. Kita untuk hidup bagi daging kita. Justru
kita harus belajar bagaimana sekarang ini mati bagi dunia ini, mati bagi kesenangan daging ini, mati bagi segala sesuatu yang membuat kita tersedot ke api yang kekal. Saudara, kita harus belajar untuk mati. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, justru kita harus siap untuk mati. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengambil sikap untuk dibaptis. Seharusnya kita tahu baptis itu adalah lambang kematian. Berarti kita harus siap untuk mati. Saudara, kalau saudara dan saya tidak siap untuk mati bagi dunia ini, jangan pernah mengambil sikap untuk mengambil baptisan. Justru ketika kita siap untuk mati, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita siap mati bagi dunia ini. Kita siap mati bagi hidup kita yang menyenangkan hati kita. Kita harus mengambil keputusan untuk kita dibaptiskan. Kita masuk kepada kematian. Setelah kita dibaptis, berarti seluruh hidup kita tidak punya hak lagi. Justru hidup kita sudah menjadi milik Bapa di surga. Kita sudah berikan kepada Dia. Kita harus rela hidup kita dimatikan. Kita harus rela daging kita dimatikan. Kita harus rela keinginan hidup kita dimatikan. Kita harus rela walaupun kita menderita, walaupun kita tidak punya uang, walaupun kita dihina, walaupun kita direndahkan, asal kita tidak kehilangan Tuhan dalam hidup ini, asal kita tidak terhilang, asal kita tidak tetap dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Justru kita harus pertahankan itu. Saudara, kita harus belajar menjadi seorang Kristen yang sejati. Bagaimana kita belajar menjadi seorang Kristen yang sejati? Kita harus terus bersekutu dengan Bapa. Kita harus terus intim dengan Dia. Setiap hari bangun hubungan intim dengan Bapa di surga. Selama ini kalau kita fokus kepada dunia ini, sulit. Saudara, lihat. Sering kali ketika berusaha bangun pagi-pagi. Kita bangun pagi-pagi, kita mau bersekutu dengan Bapa. Kita harus berjuang. Berjuang mengatasi rasa ngantuk, rasa malas, dengan kita mau berdoa. Lebih kuat rasa ngantuk, lebih kuat rasa malas ketimbang keinginan kita untuk berdoa. Lalu bagaimana? Saudara dan saya harus berjuang. Kita harus kalahkan, kita harus matikan kedagingan kita. Ketika kita memilih untuk menyenangkan daging kita, memilih untuk menyenangkan hawa nafsu kita, memilih untuk menyenangkan keinginan kita, berarti kita memilih untuk hidup bagi dunia ini. Tapi kalau kita memilih mati bagi dunia ini dan menjadi seorang Kristen yang sejati, kita harus bersekutu dengan Bapa. Berarti kita rela, kita ngantuk, kita rela, kita kurang tidur saat itu, tidak apa-apa. Tetapi kita mari bangun persekutuan dengan Bapa. Ketika kita bangun persekutuan dengan Bapa setiap hari, jadikan itu kebiasaan, otomatis saudara akan terbiasa secara tidak langsung. Kita mulai mati sedikit demi sedikit dari dunia ini. Ketika kita mati sedikit demi sedikit dari dunia ini, secara tidak sadari, justru ketika kita tidak bersekutu dengan Bapa, kita mengalami kekeringan. Kita butuh untuk bersekutu. Saudara, seorang Kristen yang sejati, setiap saat hidupnya, setiap detik hidupnya adalah momentum-momentum yang sangat penting. Sebuah kesempatan yang tidak pernah boleh dilalui, bahwa itu kesempatan bagaimana dia bisa bersekutu dengan Bapa. Dia berhubungan, dia berkomunikasi dengan Bapa. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun berada melangkah, dia selalu memikirkan tentang Bapa. Apakah yang kita lakukan? Apakah yang kita pikirkan? Apakah yang kita perkatakan? Itu sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, justru ketika kita mati bagi dunia ini, dan kita dirampas hidup sepenuhnya untuk Bapa di surga, justru kita harus memikirkan, bolehkah aku berbicara seperti ini? Bolehkah aku berpikir seperti ini? Karena semua itu seharusnya dipersembahkan untuk Bapa di surga. Ketika kita sadar kita mati bagi dunia ini, dan kita harus hidup untuk kerajaan Tuhan, justru kita harus sadar, yang kita pikirkan jangan lagi untuk dunia ini. Yang kita pikirkan harus menyenangkan hati Bapa. Yang kita perkatakan justru harus menyenangkan Dia. Kita harus berpikir, perkataan-perkataan yang kita keluarkan, benarkah? Atau bolehkah? Atau Tuhan izinkah kita mengatakan perkataan itu? Mari saudara, kita harus rela mati bagi dunia ini, agar kita bisa hidup untuk mendapat di dalam kekekalan. Hidup bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.